Ketika kita sudah menyadari bahwa hijrah dengan baju baru, dengan gaya baru, dengan style baru, ini baru anak tangga pertama, jangan menyangka sudah sampai ke stasiun kalau hanya baru melewati satu belokan. What's next? Apa selanjutnya? Ternyata kita belum sampai di tujuan. Perlu membuat sebuah komunitas. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Sawrah At-Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Seseorang akan berada dalam keyakinan sahabatnya, teman-teman yang ada di sekitarnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana keyakinan seseorang, maka lihatlah temannya siapa. Setelah hijrah, buatlah sebuah komunitas. Komunitas pemuda hijrah, komunitas hijabers, komunitas petatu hijrah, komunitas jombloan hijrah, komunitas berbagai macam. Karena biasanya orang akan bersama dengan titik kesamaan yang ada pada dirinya. Setelah merasa sama-sama dulu punya masa lalu yang kelam, yang gelap, yang jauh dari Allah, sekarang ada persamaan. Bahkan dalam persamaan sama-sama buat dosa itu pun ada macam-macam dosanya. Ini sama-sama nyabu, ini sama-sama narkoba, ini sama-sama zina, ini sama-sama tato, ini sama-sama macam-macam. Akhirnya ada persamaan, mereka bisa duduk bersama. Dan jangan lupa, semangat yang berapi-api tiba-tiba padam, futur dalam istilah dakwah. Ini harus tetap disemangati. Adwamuha wa in qalla. Tahajud satu malam dari setelah Isya sampai subuh, tapi setelah itu tidak bangun malam sama sekali. Lebih baik 8 rakaat, ayatnya pendek, kuliah, kulhu, wal falaq, wal binnas, tapi tetap istiqomah, tetap berkelanjutan, berkesinambungan, kontinuitas. Hari Senin malam Selasa hanya 45 menit dari maghrib ke Isya membaca tafsir surat-surat pendek, agar supaya ayat yang kita baca selama ini ternyata kita mengerti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Liilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Apa sih arti ayat ini? Apa sih yang dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita? Hari Senin malam Selasa kajian tafsir, Selasa malam Rabu kajian hadis-hadis pendek, hadis-hadis singkat. Rabu malam Kamis fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Hari Kamis malam Jumat akidah, Jumat malam Sabtu akhlak, singkat, padat, bermakna, memberikan pencerahan, penyegaran. Hari Sabtu malam Ahad tabligh akbar, kajian umum, bebas, panggil ustaz-ustaz kondang, ulama besar. Kajian rutin biasa, renungan, tadabbur ayat, berkelanjutan. Daripada 1 bulan 1 tabligh akbar besar sampai jam 2, jam 3 malam pengajian, tapi subuhnya tidak sholat berjamaah, maka ini tidak baik. Manama, siapa yang tertidur falam yusalli, sampai tidak sholat subuh, bala syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Euforia sesaat, kebahagiaan. La talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Ingat, ketika sudah membuat sebuah komunitas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota, serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ketika komunitas ini solid, kokoh, kuat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka melihat pasukan yang satu saf. Tidak ada celah setan untuk masuk. Saddul khalal, tutup celah. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu, tidak bisa masuk musuh ke dalam. Tapi ketika ada penyusup masuk, mulai dia sikut kiri, sikut kanan mencari celah, lalu kemudian menjadi duri dalam daging, merusak persatuan. Ini selalu ada dalam perjalanan. Ada munafik. Ada satu surat khusus di antara 114 surat, surat Al-Munafiqun. Orang-orang munafik menebar kebencian, menebar permusuhan. Maka kita harus waspada terhadap kelompok ini. Dan ketika sudah solid, akan tereliminasi dengan sendirinya. Orang-orang yang ingin merusak persatuan ini akan tereliminasi. Maka inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, ini umat yang satu, kiblatnya satu, Ka'bah, Allah satu, qul huwallahu ahad. Yang dihadapkan diri fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ayat yang dibaca satu, berbahasa Arab, Al-Fatihah.
maka pada saat itu amat sangat mungkin untuk menyatukan. Bahwa dalam teknis kita ada sedikit perbedaan-perbedaan, maka itu wajar, itu biasa. Tapi prinsip yang utama adalah pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama. Tapi bahwa ada perbedaan-perbedaan di antara kita, mari berlapang dada menerima perbedaan. Ingat, ketika sebelum hijrah setan menggoda, jangan hijrah, jangan hijrah, sembah aku, sembah aku, sembah aku, kata setan. Tapi setelah hijrah, qad ya'isa an ya'budahul musallun, setan tidak lagi menggoda orang untuk menyembah dirinya. Melihat orang yang sudah hijrah, setan tidak lagi menggoda sembah aku, sembah harta, sembah, tidak. Tapi setan mulai walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan di dalam hati orang-orang yang hijrah itu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan kurang, sehingga merasa diri kurang, lalu kemudian muncul permusuhan di antara orang-orang yang hijrah. Rusaklah persatuan. La tanaza'u, jangan berkelahi, jangan bertikai, jangan berkonflik. Fatafshalu, kalau sudah berkelahi kamu akan lemah, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, semangat kalian pun akan hilang sirna. Kalau sudah kehilangan semangat seperti balon gas yang pernah melambung naik ke atas, tus, pecah, tak bermakna. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Tubuh ini kokoh karena ada sesuatu yang kuat di dalamnya, roh, spirit. Save our soul, semangatkan jiwa kami. Kita tidak pernah berkata selamatkan tubuh kami, tapi selamatkan jiwa yang ada di dalam. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Fisik nomor 2. Ketika ini dapat kita jaga, ukhuwah persamaan. Mungkin kau tidak sesuku denganku, mungkin kau tidak sebahasa denganku, mungkin kau tidak satu alma mater, tapi kita sama-sama komunitas yang sudah berhijrah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang membuat kita akan bersama. Itu yang membuat kita akan terus tetap menjaga kerukunan, kebersamaan sampai akhirnya kematian yang memisahkan.